Nah, oke teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean mengenai ya kabar timnas di Piala AFF. Ya, kenapa saya bilang ini kabar untuk Piala AFF? Karena memang ini juga sama-sama penting. Walaupun banyak sebagian dari kita semua yang menganggap bahwa Piala AFF ini bukan level kita. Ya, tidak masalah. Yang jelas ya selagi ya timnas Indonesia bermain di turnamen apapun kita harus mendukung. Kabar terbaru, ini negara tetangga ya, Vietnam akan mengirim mata-mata ya untuk bisa hadir di pertandingan Indonesia saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus ya dan patut kita tunggu sekali. Karena yang hadir ini adalah pelatih Vietnam dan juga orang Korea. Siapa lagi kalau bukan Kim Sang-sik ya. Ini adalah pelatih baru Vietnam yang ditunjuk setelah menggantikan Philip Trausier beberapa bulan yang lalu. Dan yang membuat heboh ya, ini karena memang ini Piala AFF. Kenapa sampai pelatih ini ya mengintai ya Indonesia bahkan datang ke GBK. Nah, sebelum saya lanjut ya bagi kalian besok yang mau nonton timnas ya HP-nya kecil seperti ini, saya sangat rekomendasikan kalian pakai layar pembesar HP agar nonton timnas besok ya saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi ini bisa lebih nyaman dan juga UVOD-nya itu bagus. Kemudian ya ini juga untuk segala jenis HP. Jadi HP kalian ya mau burik dan sebagainya, kalian harus pakai ini. Karena ini benar-benar cerah ya. Kalian bisa lihat dan juga sudah anti radiasi. Dan ini sudah ada penyangga HP-nya dan ini juga sudah ada peningginya. Kalian bisa lihat ya. Ini sudah ada peningginya. Jadi bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di pojok kiri bawah video ini ya kemudian langsung klik produknya dan ambil promonya karena harganya lagi promo. Dan ini menurut saya juga ada hal yang harus kita perhatikan juga ya. Sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong beberapa waktu lalu. Waktu ketika awal-awal sekali ya menangani Indonesia ya. Sintayong selalu menonton setiap tim yang akan menjadi lawannya. Ya, begitupun dengan Kim Sang-sik ini saat ini teman-teman. Dan kalau dilihat ya, apakah ini akan blunder ya ketika dia menonton timnas Indonesia di Jakarta atau memang ada planning lain di pelatih ini? Karena saya sangat yakin, bahkan 100% yakin, skuad timnas Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala AFF itu akan berbeda. Jadi kalau dilihat saat ini ya, Sintayong bisa saja ya akan menggunakan beberapa rotasi nantinya untuk di Piala AFF. Karena memang Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi kalaupun memainkan seperti sosok Tom Hayi, kemudian juga Itjes ya, menurut saya juga sia-sia. Tidak perlu, ya bukan berarti kita menyepelekan, tetapi lebih baik pemain-pemain tersebut ya berlaga di timnya masing-masing karena levelnya juga jelas lebih tinggi. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, saya juga belum yakin apakah PSSI ini akan menunjuk Shin Tae-yong atau Coach Indra Safri untuk di Piala AFF ini. Karena apa? Menurut saya untuk tim U21 atau tim U23 itu lebih penting sekali. Terkhusus untuk tim U21. Ya, di tanggal di bulan 2 Februari nanti itu akan ada kualifikasi Piala Asia. Sedangkan persiapan timnas ya agar bisa bersaing ya jelas harus jauh-jauh hari. Jadi kalaupun untuk Piala AFF ini menurunkan tim U21, menurut saya itu keputusan yang tepat. Ini ya, agar bisa menambah jam dan juga menit bermain dari para pemain-pemain tim U21 ini. Dan walaupun dalam hal ini mungkin banyak yang mengatakan, Bang, ini sama saja menyepelekan negara lain seperti Thailand yang akan full squad, ya kemudian Vietnam, Malaysia. Yang menurut saya bukan masalah seperti itu. Tapi kalau dilihat ya regenerasi itu harus dibangun. Kalau mereka mungkin nanti takluk dengan Malaysia, Thailand, ya Vietnam, ya menurut saya itu akan menjadi bahan evaluasi dari pelatih. Ya. Jadi kalau dilihat saat ini, apakah Piala AFF ini akan memainkan banyak pemain-pemain bagus dan juga Sintayong harus menjadi pelatihnya, menurut saya juga tidak wajib. Yang wajib adalah Indonesia harus ikut serta berpartisipasi. Itu saja. Kalau masalah kalah, kemudian
dapat piala atau tidak menurut saya tidak begitu penting. Karena lagi-lagi level kita ya, bukan berarti kita ini teman-teman menganggap remeh Piala AFF ya, tetapi level kita saat ini adalah fokus di kualifikasi Piala Dunia yang jelas-jelas bahkan real ya akan masuk Piala Dunia. Karena langkah kita ini teman-teman ya, untuk masuk di Piala Dunia itu jembatannya itu kita sudah di tengah ya. Jadi mau mundur lagi atau maju gitu. Jadi kalau dilihat saat ini jangan sampai fokus para pemain ini ya dan juga stamina dan juga apapun ya mengenai mental ya itu dirusak. Karena apa? Saya sangat yakin sekali bagaimana kultur sepak bola Asia Tenggara. Ya, memang tensinya tinggi, apalagi 4 negara ya. Thailand, Indonesia, Malaysia dan juga Vietnam. Itu tensinya sangat tinggi sekali dan menurut saya lebih baik Indonesia tidak perlu meninggikan tensi. Kita harus fokus ya ke ajang yang sesungguhnya yakni Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Ya, walaupun banyak yang menganggap bahwa ini penting dan sebagainya, ya menurut saya lagi-lagi ya prioritas ya. Skala prioritas kita adalah bagaimana kita menunjukkan ke level dunia bahwa timnas Indonesia ini mampu untuk lolos di building. Bayangkan saja teman-teman, seperti Itjas, kemudian juga Tom Haye, Mes Hilgers ya, kemudian juga Ragnar Oratmangun, Sondy Walsh ya. Mereka semua itu market value-nya tinggi-tinggi dan akan melawan negara ya, pemain yang mungkin dalam hal ini ya levelnya itu di liga-liga ASEAN. Ya, kita yang kasihan ya. Menurut saya pun kasihan ya. Karena jelas di situ bukan berarti kita menyepelekan, bukan, tetapi ini lagi-lagi ya bagaimana timnas Indonesia harus fokus ke turnamen yang sesungguhnya. Dan ini juga masukan kepada PSSI nantinya ya, agar untuk turnamen ini bisa diikuti oleh tim U23 ya ataupun tim U21. Dan menurut saya PSSI akan menggunakan planning ini secara matang. Kalau ya kita masih ada kesempatan lolos di kualifikasi Piala Dunia. Ini akan berdampak besar ya di pertandingan nanti ya saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kalau ya kita ya di 2 laga ini bisa mencuri 3 poin ya, saya sangat yakin sekali pemain yang ada di skuad timnas saat ini tidak akan dibawa ke Piala AFF. Walaupun banyak ya di sini pelatih luar seperti pelatih Vietnam, ya kemudian pelatih Malaysia, ya pelatih Thailand bahkan walaupun tidak satu grup itu mengawasi Indonesia. Karena memang saat ini Piala AFF ini bisa dikatakan sebagai penembus dosa lah bagi mungkin pelatih Vietnam ya yang di tren 2, 3, 4 laga bersama tim tersebut kurang baik, kemudian juga pelatih Malaysia ya dan juga beberapa pelatih lainnya yang mungkin ajang ini akan menjadi penebus dosa dan juga kepercayaan masyarakat di sebuah negara tersebut akan lebih meningkat. Nah, ini sebenarnya tujuannya tonton. Dan dilihat memang tanggalnya ini akan dimulai di 8 Desember ya dan akan berakhir di akhir Desember ya. Jadi kalau dilihat ya saat ini memang menurut saya itu mepet dan juga itu sangat mengganggu lah para pemain yang berlaga di Eropa. Jadi tidak perlu lagi lah menurut saya untuk mengikuti Piala AFF. Jadi tidak perlu lagi lah memanggil para pemain-pemain bagus untuk mengikuti Piala AFF. Nah, bagaimana menurut kalian tonton? Apakah kalian setuju jika untuk Piala AFF ini yang dimainkan U21 atau U23? Silakan kalian tulis di kolom komentar.